Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia SD atau MI akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Wacana yang beranggotakan oleh saya sendiri yaitu Rahmatul Dia dan rekan saya yaitu Muhammad Lukmanul Hakim. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengertian wacana. Wacana adalah suatu kesatuan yang paling tinggi dan paling lengkap yang terdiri dari fonem hingga karangan utuh. Wacana juga bisa disebut dengan sekumpulan kalimat yang tersusun dan saling berkesinambungan yang terdiri dari unsur-unsur yang lengkap. Bisa ditulis secara lisan maupun tulisan. Wacana dapat berupa sebuah kalimat, paragraf maupun karangan utuh seperti buku atau artikel. Wacana dapat dilihat dari segi informasi dan bahasa. Dalam segi informasi, wacana yaitu suatu keutuhan kata, sedangkan dalam segi bahasa yaitu media untuk keutuhan kata tersebut. Contoh wacana dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk berkomunikasi, sehingga wacana adalah suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu dalam membuat wacana yang baik perlu adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat terbentuknya wacana yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kohesi. Kohesi adalah perpaduan antara kalimat sehingga membuat bentuk yang saling berkesinambungan. Secara ringkas memiliki arti keserasian bentuk. Yang kedua yaitu koherensi. Koherensi yaitu perpaduan antara kalimat, paragraf sehingga bisa menyampaikan pesan kepada pembaca. Secara ringkas, koherensi yaitu memiliki arti keserasian makna. Dan yang ketiga yaitu topik. Topik adalah ide atau pokok pembahasan dalam suatu wacana tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konteks wacana. Konteks wacana adalah aspek-aspek internal maupun eksternal yang ada dalam suatu wacana. Menurut Delheimer 1972, konteks wacana mencakup 9 unsur yang disingkat menjadi speaking. Yang pertama yaitu setting atau latar, yaitu tempat dan waktu percakapan dalam wacana. Yang kedua yaitu partisipan atau peserta, yaitu pembicara yang terdapat dalam pembicara dan pendengar di dalam wacana tersebut. Yang ketiga yaitu N atau hasil, yaitu hasil percakapan dan tujuan percakapan wacana. Yang keempat yaitu art sequence atau message, atau bisa disebut dengan amanat, yaitu pesan dari wacana tersebut. Yang kelima yaitu K atau cara, semangat melakukan percakapan. Dan yang ketujuh yaitu instrumentalis atau sarana, yaitu pemakaian bahasa lisan atau tulisan dan variasi bahasa yang digunakan. Dan yang ke-8 yaitu norm atau norma, yaitu pelaku peserta percakapan. Dan yang terakhir yaitu ke-9 yaitu genre atau jenis, yaitu kategori wacana tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis wacana. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu wacana berdasarkan media yang dipakai untuk mewujudkannya. Dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu wacana lisan.
Wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan. Dan yang kedua ada wacana tulisan. Wacana tulisan yaitu jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berikutnya ada wacana berdasarkan keaktifan partisipan komunikasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wacana monolog, yang kedua wacana dialog, yang ketiga wacana polilog. Yang selanjutnya ada wacana berdasarkan tujuan pembuatan wacana. Itu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu wacana naratif. Wacana naratif yang terbentuk serangkaian peristiwa yang terjadi pada tokoh. Tokoh itu dapat berupa manusia, tumbuhan, binatang, atau benda. Yang kedua ada wacana deskriptif. Wacana deskriptif sendiri yaitu suatu wacana yang mengemukakan gambaran tentang sesuatu secara terperinci. Yang ketiga ada wacana eksposisi. Yang keempat ada wacana argumentatif. Wacana argumentatif ini bertujuan mempengaruhi, mengubah pendapat, sikap atau tingkah laku, bahkan menggoyahkan keyakinan pembaca. Yang selanjutnya ada wacana persuasif. Berikutnya ada wacana informatif. Wacana informatif secara umum semua wacana memberikan informasi, tetapi jenis yang satu ini khusus memberikan informasi saja secara singkat. Yang selanjutnya ada wacana prosedural. Wacana prosedural yaitu wacana yang berupa rangkaian tuturan yang menggambarkan sesuatu secara berurutan, prosedural dan kronologis. Yang selanjutnya ada wacana hartatori. Wacana hartatori adalah rangkaian atau tulisan yang berisikan ajakan. Yang selanjutnya ada wacana regulatif dan ada juga wacana humor. Wacana humor ini yaitu wacana yang mengungkapkan gagasan atau menyampaikan informasi melalui bahasa yang humoris atau lucu. Yang terakhir ada wacana jurnalistik. Yang selanjutnya yaitu wacana berdasarkan bentuknya, yaitu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada wacana epistolari, yang kedua ada wacana kartun, yang ketiga ada wacana komik, dan yang terakhir ada wacana mantra. Yang selanjutnya ada wacana berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama wacana fiksi. Wacana fiksi bisa diartikan yaitu wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi atau khayalan. Yang kedua ada wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi disebut dengan wacana ilmiah karena berdasarkan hal-hal yang fakta dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang selanjutnya ada wacana berdasarkan isi, yaitu ada 6 macam. Yang pertama wacana politik, wacana sosial, wacana ekonomi, wacana budaya, wacana hukum dan kriminalitas, dan yang terakhir ada wacana olahraga dan kesehatan. Yang selanjutnya atau yang terakhir, wacana berdasarkan gaya dan tujuan. Wacana ini memiliki ciri dan karakter tersendiri, beda dengan wacana yang berisikan berita. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip analisis wacana. Dalam sebuah wacana terdapat prinsip-prinsip untuk menganalisis sebuah wacana. Antara lain ada 4. Yang pertama yaitu prinsip penafsiran personal. Prinsip ini berkaitan dengan siapa sesungguhnya menjadi partisipan di dalam suatu wacana. Yang kedua ada prinsip penafsiran lokasional. Prinsip penafsiran lokasional berkaitan dengan penafsiran lokasi atau tempat terjadinya situasi dalam memahami sebuah wacana seperti keadaan, peristiwa, dan proses. Yang selanjutnya ada
prinsip penafsiran temporal. Prinsip penafsiran temporal ini berkaitan dengan pemahaman mengenai waktu. Dan yang terakhir ada prinsip analogi. Prinsip analogi digunakan sebagai dasar oleh penutur maupun mitra tutur dalam memahami makna dan mengidentifikasi maksud dari bagian atau keseluruhan wacana. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.